Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Iputu Gede Diatmike, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SE AKMSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Dr. Nikade Sinarwati, SE MSI AK, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Love of Money, Gender, dan Status Sosial Ekonomi terhadap Persepsi Etis Mahasiswa S1 Akuntansi Undiksa. Nah, selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Desi Darmayanti, NIM 1717051098 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama, bab 1 pendahuluan, di mana penulis dalam pembuatan skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Akuntan adalah profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai seorang akuntan dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi etikanya. Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dalam dunia bisnis sangat penting karena jika terdapat skandal, nama baik dan profesi akuntan sehingga dapat menimbulkan opini-opini pada masyarakat. Opini dan persepsi dari skandal tersebut memberikan dampak negatif terhadap siswa akuntansi yang merupakan calon akuntan, yang mana dari persepsi tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan pada saat memilih pekerjaan sebagai mahasiswa akuntansi di masa yang akan datang. Sehingga, melalui persepsi etis dapat mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa akuntansi mengenai pelanggaran yang terjadi di kalangan akuntan dengan tujuan memberikan gambaran kepada seluruh calon akuntan mengenai profesionalitas seorang akuntan yang bekerja berdasar kepercayaan masyarakat. Perilaku mahasiswa perlu diteliti untuk mengetahui sejauh mana mereka akan bersikap etis atau tidak di masa yang akan datang. Di mana, menurut Mas Trasio tahun 2005 menekankan bahwa mahasiswa akuntansi harus peduli terhadap etika mulai dari pendidikan akuntansi sebelum memasuki dunia profesi akuntan, di mana proses ketika menjadi mahasiswa sangat memberikan pengaruh besar, sehingga saat itu merupakan waktu yang tepat dalam membentukkan karakter dan kepribadian karena mereka ketika dihadirkan dalam dunia kerja, mereka sudah harus siap dalam mengambil segala keputusan. Dari yang saya paparkan, maka terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran terhadap persepsi etisnya, yaitu love of money, gender, dan status sosial ekonomi. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah, di mana yang pertama perlunya menyiapkan calon-calon akuntan yang profesional dan beretika sebagai langkah antisipasi banyaknya skandal yang melibatkan akuntan dengan melihat dari sisi internal dan eksternal mahasiswa. Yang kedua yaitu hasil penelitian-penelitian sebelumnya tidak konsisten sehingga penelitian ingin melakukan pengujian kembali dengan variabel yang sama. Yang selanjutnya, kasus-kasus pelanggaran etika pada profesi akuntan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Yang keempat yaitu perempuan akan lebih mempertimbangkan suatu permasalahan etis dibandingkan dengan laki-laki. Yang terakhir yaitu mahasiswa mempunyai kecenderungan pada tingkat love of money yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa sebagai calon akuntan memiliki masalah dengan persepsi etisnya. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah, di mana persepsi etis ini dapat didukung oleh sikap dari seorang akuntan dalam mematuhi setiap kode etik akuntan, sehingga dari hal tersebut bahwa peneliti ini akan dibatasi oleh faktor-faktor personal yang memungkinkan dapat mempengaruhi persepsi etis, yaitu love of money, gender, dan status sosial ekonomi dengan subjek penelitian mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha semester akhir. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana terdiri dari bagaimana pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang kedua, bagaimana pengaruh gender terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang selanjutnya yaitu terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengetahui pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang kedua, mengetahui pengaruh gender terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang ketiga itu mengetahui pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian, di mana terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis yaitu menambah ilmu di bidang akuntansi, literatur, dan referensi. Pada manfaat praktis yaitu bagi peneliti untuk menerapkan wawasan serta pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian. Yang kedua yaitu
bagi pembaca dan mahasiswa, yaitu untuk mempersiapkan perilaku etis mereka sebelum masuk ke dalam dunia kerja. Yang selanjutnya bagi dunia pendidik, di mana dapat berkontribusi pada perkembangan penelitian etika profesi akuntan. Yang selanjutnya yaitu kajian teori, di mana kajian teori yang pertama yaitu terdapat teori harapan. Teori harapan berpedoman pada motivasi akan perilaku yang menghasilkan keinginan yang berpeluang mendapatkan hasil, di mana ide dasar teori merupakan harapan adalah motivasi yang ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Yang selanjutnya yaitu teori of planned behavior, di mana teori of planned behavior atau TBP menyatakan perilaku seseorang dibentuk oleh 3 faktor utama, yaitu attitude toward the behavior, subjective norm, dan perfect behavioral control. Yang selanjutnya yaitu persepsi etis mahasiswa akuntansi, di mana menurut Desiderato tahun 2012 menyatakan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan persepsi yang ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural. Yang selanjutnya yaitu love of money, di mana love of money dapat diartikan sebagai tingkat kecintaan terhadap uang dan bagaimana seorang menganggap uang bagi kehidupan mereka. Yang selanjutnya yaitu gender, di mana gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Yang selanjutnya yaitu status sosial ekonomi, di mana status sosial ekonomi menggambarkan tentang keadaan seseorang dalam suatu masyarakat. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau suatu keluarga di dalam kehidupan bermasyarakat berdasar pada pendapatan per bulan. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, di mana terdapat yang pertama yaitu H1, love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. H2, gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang terakhir yaitu H3, status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang selanjutnya bab 3, metode penelitian, di mana tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa S1 akuntansi, jurusan ekonomi dan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Dengan waktu penelitian diperkirakan selama 7 bulan, yaitu dimulai dari bulan Februari 2021 sampai dengan Agustus 2021. Penulis juga membuat rancangan penelitian seperti pada gambar dilihat pada slide, bahwa dari judul yang dilatar belakangi dari masalah sehingga dapat dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang mana tidak lupa dengan metode penelitian dan dibuatkan pembahasan yang dapat ditarik kesimpulan dan saran. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa semester akhir pada jurusan S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha yang berjumlah 380 mahasiswa, di mana angkatan digunakan itu angkatan 2017. Yang selanjutnya yaitu sampel, di mana sampel pada penelitian ini menggunakan convenience sampling, merupakan prosedur pengambilan responden sebagai sampel berdasar kebetulan, seperti siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan sesuai kriteria utamanya adalah orang tersebut mahasiswa S1 akuntansi semester akhir angkatan 2017 Universitas Pendidikan Ganesha tersebut. Di mana teknik pengambilan sampel perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Sofin, sehingga menggunakan rumus tersebut menghasilkan sebanyak sampel 195 responden. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana metode pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin dan kuesioner dengan menggunakan skala nominal. Di mana terdapat pengolahan data yang digunakan yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, yang selanjutnya uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, yang selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedasitas. Yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda. Yang kedua uji koefisien determinasi. Yang terakhir yaitu uji T. Yang selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, di mana berdasarkan dari waktu yang ditempatkan, peneliti dapat 195 kuesioner yang telah terisi lengkap sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap analisis data. Peneliti dapat memaparkan karakteristik responden pada penelitian ini, yaitu di mana yang pertama yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin responden yang terbanyak ada berjenis kelamin perempuan yang sebanyak 131 orang. Yang kedua yaitu usia, responden yang terbanyak pada usia 22 tahun yang sebanyak 122 orang. Yang terakhir yaitu penghasilan per bulan, di mana penghasilan per bulan responden yang terbanyak ada penghasilan per bulan lebih dari 750.000 yang berjumlah 118 orang. Yang selanjutnya yaitu statistik deskriptif,
di mana terlihat pada tabel seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang mempresentasikan bahwa penyimpangan data rendah atau tidak bervariasi, yang artinya data telah terdistribusi secara merata. Yang selanjutnya yaitu uji kualitas data, di mana nilai signifikasi untuk semua item lebih kecil dari sama dengan 0,05, sehingga seluruh item pernyataan pada kuesioner Love of Money dan persepsi etis mahasiswa akuntansi dinyatakan valid. Yang selanjutnya yaitu uji reliabilitas data, di mana hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki alpha korbat lebih dari 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuesioner Love of Money dan persepsi etis mahasiswa akuntansi adalah reliable. Yang selanjutnya yaitu uji normalitas data, di mana hasil uji normalitas ditunjukkan bahwa nilai SIG sebesar 0,200, nilai SIG tersebut lebih besar dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Lalu uji multikolenialitas data, di mana hasil uji multikolenialitas diketahui bahwa nilai FIF dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Nilai korelasi di antara variabel bebas dapat dikatakan mempunyai korelasi yang lemah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel bebas tidak ada korelasi atau tidak terjadi multikolenialitas pada model regresi linier. Lalu uji heteroskedastisitas, di mana berdasarkan hasil uji tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi antara variabel bebas dengan absolut residual lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya gejala heteroskedastisitas. Lalu uji hipotesis, di mana yaitu analisis regresi linier berganda. Yang pertama, konstanta 32,588 menunjukkan jika variabel Love of Money, gender, dan status sosial ekonomi bernilai konstan, maka variabel persepsi etis mahasiswa akuntansi memiliki nilai positif 32,588 satuan. Yang kedua yaitu Love of Money memiliki koefisien regresi min 0,279. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa Love of Money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Love of Money dapat menurunkan persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar 0,279 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Lalu yang ketiga yaitu gender, di mana memiliki koefisien regresi 0,541. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hal ini menggambarkan bahwa gender perempuan lebih baik daripada laki-laki dalam meningkatkan persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar 0,541 kali dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Yang terakhir yaitu status sosial ekonomi, memiliki koefisien regresi min 0,620. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Hal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan sosial ekonomi dapat menurunkan persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar 0,620 dengan asumsi variabel independen yang lainnya tetap. Lalu analisis koefisien determinasi, di mana berdasarkan tabel diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,670. Hal ini menunjukkan bahwa 67,0% variabel persepsi etis akuntansi dipengaruhi oleh variabel Love of Money, gender, dan status sosial ekonomi, sedangkan 33,0% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu pengujian hipotesis uji T, di mana yang pertama hasil pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa Love of Money memiliki nilai signifikasi 0,00, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Love of Money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis menunjukkan gender memiliki nilai signifikasi 0,008, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang ketiga yaitu hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa status sosial ekonomi memiliki nilai signifikasi 0,001, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi.
Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, di mana yang pertama berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Artinya, seseorang yang memiliki kecenderungan memiliki tingkat love of money yang tinggi memiliki perilaku yang tidak etis yang tinggi, sehingga love of money digunakan untuk mengukur seberapa besar ketertarikan seseorang terhadap uang yang akan mempengaruhi persepsi etis. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gender berpengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi. Artinya, hubungan positif antara gender dan persepsi etis mahasiswa akuntansi terlihat pada bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam persepsi etisnya, menyebabkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan kepentingan karir, keputusan serta penerapannya. Lalu, yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status sosial ekonomi berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Artinya, semakin tinggi status sosial ekonomi, maka semakin menurunkan persepsi etisnya. Sebaliknya, makin rendah status sosial ekonomi, maka semakin meningkatkan persepsi etisnya. Jika seseorang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi, maka orang tersebut cenderung menginginkan uang yang lebih besar serta mempunyai perilaku konsumtif. Di mana seseorang yang status sosial ekonomi yang tinggi, maka dapat cenderung memiliki sebuah persepsi dengan nilai di atas rata-rata dan lebih mementingkan diri sendiri juga terhadap lingkungan sosial memiliki kasta sosial yang menengah ke atas. Lalu, implikasi penelitian, di mana terdapat dua implikasi, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Yang pertama, implikasi teoritis. Hasil penelitian ini juga dapat berguna dalam memberikan tambahan wawasan teori bagi mahasiswa yang ingin mengetahui teori-teori yang berkaitan. Lalu implikasi praktis. Adapun implikasi praktis dari penelitian ini antara lain dapat menjadikan evaluasi bagi mahasiswa akuntansi dan perilaku etis sebelum memasuki dunia kerja agar dapat meminimalisir kasus pelanggaran etika pada bidang akuntansi yang memungkinkan terjadi di masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Di mana berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengaruh love of money, gender, dan sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu love of money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif min 0,279 dengan nilai signifikasi UJT 0,00 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Yang selanjutnya yaitu gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang positif 0,541 dengan nilai signifikasi D 0,008 lebih kecil dari alfa 0,05. Yang terakhir yaitu status sosial ekonomi yang mempengaruhi negatif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang negatif min 0,620 dengan nilai signifikasi UJT 0,001 lebih kecil dari alfa 0,05. Yang selanjutnya yaitu saran, di mana terdapat beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagi Universitas Pendidikan Ganesha dalam proses pembelajaran sebaiknya ditingkatkan lagi muatan kurikulum tentang etika dan manfaatnya uang bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi. Yang terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah universitas, tidak hanya Universitas Pendidikan Ganesha saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisnya lebih tinggi. Baik, sekian presentasi dari hasil penelitian saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.